Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ketemu lagi dengan saya. Mungkin sebelumnya sudah pernah di mata kuliahnya Budian ya, kalau nggak salah ya, yang S1 kebidanan ya. Atau itu yang profesi ya, yang transfer apa belum pernah ya yang ini ya? Ya, jadi untuk kali ini bersama saya, perkenalkan terlebih dahulu dengan saya Erna Fitri Widayati, bisa dipanggil Bu Erna. Di sini nanti saya akan memandu dari teman-teman semua untuk pelaksanaan kelas literasi informasi. Jadi sebenarnya kelas literasi informasi ini ada 2 tahap. Nanti ada tahap pertama itu dimulai dari brainstorming, kemudian penelusuran literatur. Selanjutnya nanti ada bagaimana cara mensitasi atau mengambil rujukan dari sumber-sumber referensi yang sudah ditelusur. Nah, kemudian nanti tahap kedua itu nanti kita akan masuki ke parafrasa dan pentingnya untuk mengerti tentang plagiarisme gitu. Kemudian selanjutnya nanti kita akan penggunaan referensi, mengelola referensinya menggunakan Mendeley. Nah, untuk yang pertemuan pertama ini, saya akan mulai dengan dengan brainstorming. Oke, sambil masih ada yang join ya. Nah, saya mulai untuk kali ini terkait dengan literasi informasi itu sendiri. Share screen saya sudah masuk ya? Sudah, Bu. Ya, oke. Jadi, literasi informasi itu sendiri merupakan suatu kemampuan untuk mencari informasi, menemukan, kemudian menerapkan suatu informasi yang sudah kita temukan tadi dengan cara yang lebih etis, secara efektif dan efisien. Tuh. Jadi ini nanti tahapan yang saya jelaskan tadi, tahapan literasi itu nanti ada 2 tahap. Nanti ada langkah yang pertama itu nanti ada di brainstorming, kemudian penelusuran dan sitasi. Kemudian nanti yang tahap kedua ada penggunaan reference manager Mendeley, kemudian bagaimana untuk memparafrasa suatu kalimat dan plagiarisme. Plagiarisme. Nah, yang tahap pertama yaitu brainstorming, itu merupakan brainstorming itu suatu cara atau teknik untuk mempercepat atau mempermudah dalam menemukan suatu ide penelitian. Itu bagaimana caranya. Nah, ini ya, selamat datang yang baru join ya. Saya lanjutkan. Jadi ini yang tahapan literasi informasi itu, seseorang bisa dikatakan literate atau memahami dan bisa menerapkan literasi informasi ketika dia sudah bisa mengidentifikasi informasi yang diperlukan, kemudian memahami pengaturan informasinya, selanjutnya bisa mengidentifikasi sumber informasi sesuai kebutuhan, terus mencari sumber informasi melalui sumber yang memang benar, sumber yang bisa dipercaya. Selanjutnya nomor 5 itu mengevaluasi sumber informasi tersebut, dan 6 berbagi informasinya. Nah, ini merupakan deskripsi untuk literasi informasi, bisa didefinisikan sebagai suatu langkah terampil untuk menggunakan informasi untuk suatu karya ilmiah ataupun penugasan yang lainnya, kemudian menuliskannya secara efektif, efisien, serta beretika. Nanti kita akan pelajari bersama-sama bagaimana cara langkah-langkahnya. Nah, yang pertama
langkah-langkah untuk menentukan informasi tadi bisa dengan menentukan topik ya, menentukan topik tadi dengan cara brainstorming terlebih dahulu. Brainstorming itu bisa diawali misalkan dengan mengumpulkan tema apa subjek-subjek terkait tentang suatu tema, suatu topik gitu. Misalkan ini kebidanan ya. Jadi misalkan tema apa sih yang terkait dengan kebidanan itu misalkan ada tentang apa ibu hamil, kehamilan, misalkan tentang persalinan, terus juga bisa tentang misalkan anaknya gitu ya, bayi baru lahir ataupun apa. Nah, nanti satu topik tadi kita rangkum apa sih yang terkait dengan topik tersebut. Nah, setelah ditemukan kata-kata tadi yang sudah yang terkait, kemudian kita terapkan dalam suatu mind mapping. Mind mapping itu nanti bentuknya akan seperti ini. Bentar, ini nggak jalan. Nah, mind mapping itu nanti bentuknya ini nanti. Nah, misalkan seperti ini ya contohnya. Ini contoh mind mapping. Jadi misalnya tadi menentukan suatu topik tadi, misalkan yang bagian tengah ini kebidanan, kemudian nanti yang terkait kebidanan itu apa saja. Nah, itu nanti dibikin diagram seperti itu. Kemudian nanti apalagi misalkan tentang ibu atau anak atau mungkin tentang persalinan, kehamilan. Nah, nanti itu tinggal dicari lagi apa yang terkait lagi. Nah, nanti mana yang paling banyak cabangnya, cabang-cabang dari ini topik tadi. Nah, itu bisa jadikan tema penelitian. Jadi biar nanti ketika penelusuran informasi nanti sudah terarah dan tidak melebar kemana-mana nanti seperti itu. Nah, kembali lagi ke tadi menentukan topik. Kemudian setelah menentukan topik nih sudah ketemu topik penelitiannya. Kemudian kita kan untuk menulis suatu karya berarti kita harus mengumpulkan informasi yang terkait dengan topik tersebut. Nah, nanti melalui mind mapping tadi, brainstorming kemudian diterapkan dalam mind mapping itu kan sudah terangkum nih kata kunci pencariannya itu seperti apa saja yang dibutuhkan. Nah, nanti untuk penelusurannya bisa menggunakan kata-kata kunci tersebut. Baik itu nanti mau penelusurannya lewat Google Scholar ataupun lewat buku textbook ataupun dari e-jurnal ataupun e-book yang lain gitu. Jadi nanti informasinya ada banyak sumber yang bisa dipakai. Nah, selanjutnya misalkan sudah terkumpul informasi tersebut yang dicari, selanjutnya bisa menuliskan dalam karya ilmiah yang memang tadi sudah direncanakan untuk dituliskan. Seperti itu. Jadi nanti tentukan dulu kira-kira tujuan penulisannya tuh mau untuk apa gitu. Apakah hanya sekedar untuk memenuhi tugas perkuliahan, ataukah mungkin untuk menulis skripsi atau tugas akhir, atau mungkin untuk publikasi ke jurnal. Nanti kebutuhan referensinya jelas akan berbeda ya ketika nanti penulisannya hanya sekedar untuk menulis suatu artikel ataupun nanti memang untuk karya ilmiah itu harus menggunakan sumber-sumber yang memang yang ilmiah juga gitu. Nah, ini untuk menentukan suatu topik kita bisa bertanya pada diri sendiri terlebih dahulu, ataupun bisa bertanya dan diskusi dengan sumber lain. Sumber lain itu bisa jadi dari rekan satu jurusannya atau mungkin dari pakarnya, ahlinya, dari dosen-dosennya gitu. Nah, itu bisa nanti untuk menentukan topik silahkan bisa bertanya lewat berbagai macam sumber. Jadi nanti untuk penentuan topik tadi sebaiknya nanti kita harus tahu tadi akan disubmit kemana tulisannya, ataukah nanti akan menjadi skripsi ataupun tugas akhir yang akan dipublikasikan ke repositori. Nah, tujuan penulisannya itu seperti apa, itu harus ditentukan di awal. Jadi nanti ketika menelusur informasi nanti akan fokus gitu, arahnya akan jelas. Nah, untuk menentukan topik itu sendiri nanti kita juga bisa merancang dari atau idenya itu bisa dari fenomena yang terjadi di sekitar kita atau mungkin di lingkungan tempat kerjanya, misalkan ada fenomena apa yang terjadi di situ dan itu terkait dengan subjek atau bidang
bidang apa yang kita kaji, atau mungkin yang terjadi sekitar kita, peristiwa apapun, nah itu bisa jadikan sebagai objek kajian gitu. Nah, selanjutnya mengumpulkan literatur. Literatur tadi bisa literatur primer dan juga literatur sekunder ya. Literatur primer itu bisa berupa misalkan data dari suatu badan yang dikeluarkan, misalkan data dari Kemenkes, data dari WHO terkait misalkan ada angka stunting atau mungkin angka kematian anak, atau mungkin apa ya, data-data yang memang apa ya, sesuai dengan bidangnya gitu. Nah itu misalkan memang itu suatu fenomena yang bisa diteliti, itu bisa jadi topik yang bisa kita ambil untuk penelitiannya. Nah, jadi untuk penelitian topik tadi memang harus dipertimbangkan bahwasanya topik tersebut harus yang bermanfaat, menarik, kemudian yang dikuasai oleh penulis. Nah, selanjutnya juga tersedia sumber-sumber yang ini apa, sumber-sumbernya memang untuk memperkuat dari topik yang tadi diambil. Nah, seharusnya memang seperti itu. Ini yang tadi untuk mind mappingnya seperti ini contoh-contohnya. Nanti bisa diterapkan sendiri. Kemudian lanjut ke penelusuran informasi melalui Google Scholar. Sebelumnya sudah terbiasa menggunakan Google Scholar? Sudah, Bu. Biasa ya. Biasanya kalau menggunakan Google Scholar langsung menggunakan kata kunci atau menggunakan boolean operator atau mungkin sintaks kayak gitu nggak? Enggak, Bu. Cuman kata kunci. Kunci, oke. Nah, kita di sini coba kita bareng-bareng ya di sini kita pelajari. Kalau misalkan ini saya jelaskan aja, kalau misalkan kita melusur menggunakan Google nih, misalkan Google menggunakan kata kunci, misalkan seperti ini, kata kunci farmasetikal gitu, pasti hasilnya akan banyak dan itu berbagai macam sumber yang akan kita temukan. Biasanya nanti termasuk dari website yang jual beli ataupun apa itu pasti akan muncul. Nah, sementara kebutuhan penelusuran kita kan untuk membuat karya ilmiah nih, nggak mungkin kan kita menggunakan sumber-sumber yang seperti ini, itu tidak ilmiah gitu. Nah, berarti tadi sudah benar tadi langkah penelusurannya pertama menggunakan Google Scholar. Ini contoh domain yang tidak dianjurkan dan yang dianjurkan ya. Jadi nanti silahkan jangan untuk penelusuran jangan menggunakan informasi yang bersumber dari blogspot.com, dari Wikipedia atau apa. Kalau misalkan itu memang untuk penulisan ilmiah, jangan menggunakan yang sumber-sumber yang seperti itu. Kemudian pergunakan sumber-sumber yang memang resmi, misalkan dari institusi pendidikan .ac.id gitu, misalkan Unjaya unjaya.ac.id. Nah, itu kan sumbernya dari pendidikan bisa, terus kemudian atau mungkin dari kemenkes.go.id. Nah, itu bisa juga Kemenkes dari website pemerintah gitu ya, itu bisa. Kemudian juga misalkan dari apa lagi ya, sumber-sumber yang ilmiah tuh misalnya dari WHO, nah itu bisa dipakai. Tapi kalau yang sumber-sumber yang umum jangan. Nah, ini salah satu contoh untuk penelusuran menggunakan Google Scholar agar lebih efektif dan efisien. Kalau tadi misalkan hanya menggunakan kata kunci, pasti hasilnya kan yang ditemukan akan macam-macam nih. Tapi kalau kita bisa menggunakan ini sintaks, kalau yang saya tuliskan di sini ya, misalkan sambil kalau misalnya ada yang mau sambil praktek ya, itu misalkan di Google Scholar kita ketikkan all in title, kemudian seperti ini, all in title, kemudian titik 2, terus tuliskan kata yang akan dicari, terus selanjutnya diikuti file PDF, kemudian site repository IPB, contohnya misalkan seperti ini, nanti berarti yang ketemu adalah artikel tentang kebijakan pangan yang filenya PDF diambil dari repositorinya IPB. Nah, tuh. Kalau langkah seperti ini biasanya nanti hasilnya akan fokus ini akan ngambil dari websitenya IPB gitu. Tapi kalau misalnya saya ngambilnya cuma sampai
all entitled kebijakan pangan, ini saya hapus. Nah, itu biasanya nanti hasilnya tentang kebijakan pangan juga, kebijakan dan tentang pangan itu terpisah ya. Itu nanti dari berbagai macam sumber. Tapi kalau misalkan saya tambahkan nih all entitled titik 2, kemudian saya kasih tanda tanda petik di depan dan di belakangnya. Nah, itu nanti untuk mengunci ini. Jadi semua artikel yang saya dapatkan adalah tentang kebijakan pangan. Nah, seperti itu. Sebentar. Coba nanti setelah ini sekalian saya praktekkan saja. Kalau ini kan baru ini ya, namanya tampilan aja, nanti biar lebih jelas saya praktekkan sekalian. Ini contohnya, kalau untuk download saya rasa karena tadi sudah terbiasa menggunakan Google Scholar, pasti sudah bisa ya. Sudah bisa untuk ini mengambilnya. Ini masih ada yang masuk ya. Oke. Nah, ini contoh cara mengutipnya. Kalau di Google Scholar kan sudah ada juga nih untuk pengutipannya tuh, tinggal kita klik aja yang tanda petik ini di bawahnya ini. Biasanya nanti sudah ada style pengutipannya. Bisa langsung kita copy pastekan ke halaman tulisan kita. Ini contoh-contoh yang bisa kita pakai, sintaks namanya, sintaks yang bisa kita pakai untuk mengefektifkan dan agar efektif dan efisien dalam penelusuran di Google Scholar. Bisa menggunakan tanda petik, kemudian bisa plus, minus, atau ditambah kata entitled, ataupun tadi satu kata all entitled tadi juga bisa. Nanti ada bedanya. Ini contoh perbedaannya seperti ini. Kalau yang and, or, not, ini merupakan boolean operator. Kalau yang frase ini tanda petik ya, depan belakang satu kata ini merupakan sintaks. Entitled ini juga sintaks dari Google. Nanti saya coba, ini contoh untuk penelusurannya, misalkan saya ketikkan all entitled titik 2, terus budaya organisasi saya kasih tanda petik, saya kasih tanda plus, nah nanti hasilnya adalah artikel yang memiliki judul pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja. Ini contoh-contoh boolean operator dan sintaks. Ini contoh-contohnya dan cara penggunaannya di samping ini. Ini all entitled dan lain-lain. Sekarang saya coba praktekkan misalkan di Google ya. Google Scholar. Misalkan tadi ya, misalkan saya mencari informasi tentang Menards gitu. Kalau saya ketikkan kata kunci saja, nanti yang ketemu artikelnya memang banyak sih, maksudnya tentang Menards gitu ya. Tapi apakah ini yang sesuai atau tidak? Atau mungkin saya ingin mengaitkan tentang Menards ini, mungkin kaitannya dengan apa ya, topik yang lain, misalkan tentang apa ya, gangguannya atau apa, misalnya gangguan menstruasi, berarti mungkin menstruasi aja kali ya. Menstruasi coba. Pakai bahasa Indonesia aja coba. Misalkan ini, kemudian saya kalau saya ketikkan menggunakan kata menstruasi aja, hasilnya ada 43.800. Belum tentu satu halaman ini saya buka semua kan, misalkan saya butuh referensi tentang ini. Saya misalkan butuh referensinya tuh yang khusus tentang apa ya, menstruasi dan remaja, menstruasi pada remaja misalkan. Nah, saya bisa lebih efektif nih nyarinya dengan, misalkan saya pengennya judul artikelnya yang menstruasi dan remaja, ada kaitannya tentang itu. Saya tinggal menggunakan ini, kata in title, saya titik 2, kemudian saya tanda petik langsung, tanda petik menstruasi remaja. Saya tanda petik tutup, kemudian saya search. Nah, nanti hasilnya akan lebih efektif dan efisien. Di sini
munculnya adalah menstruasi remaja. Jadi memang semua artikel yang judulnya ada kata menstruasi remaja. Jadi lebih fokus hasilnya gitu, lebih sesuai dengan kebutuhan. Misalkan saya ingin mencari yang tentang menstruasi pada remaja, kita kaitkan lagi dengan apa, misalkan disminor, misalkan ada ya. Benar apa salah ya tulisannya? Misalkan tentang ini saya tambahkan, jadi yang ada kaitannya juga dengan disminor. Nah, saya tambahkan gini, biasanya nanti akan muncul juga menstruasi remaja. Jadi suatu artikel tersebut ada kata menstruasi remajanya, juga ada kata disminornya. Gitu. Nah, jadi kan hasil penelitian, hasil yang akan saya dapatkan ini lebih fokus nih dengan apa ya, memang akan sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian kalau misalkan pengen membatasi ini ya, misalkan tahunnya hanya 3 tahun terakhir atau apa, silakan nanti dibatasi di sebelah sini, di rentang khusus ini, diganti saja, misalkan saya butuhnya yang 3 tahun terakhir, berarti saya ketikkan di sini 2019 sampai 2022 saja. Nah, nanti hasilnya akan yang artikelnya yang terupdate gitu. Karena untuk jurnal ini kalau mau dijadikan referensi penelitian minimal yang 5 tahun terakhir ya. Kalau yang sudah di atas itu biasanya sudah out of date gitu. Jadi udah ada penelitian yang terbaru itu lebih banyak. Nah, ini kan tinggal 55 hasil, jadinya nanti lebih apa ya? Kita nggak mungkin ngambil semua juga kalau seperti ini kan. Nanti yang diambil yang paling kita butuhkan gitu aja. Nah, untuk mengutip nanti silahkan tinggal diketik di bagian ini yang kutip ini, tinggal diklik saja, kutip, kemudian tinggal diambil stylenya tuh apa yang dipakai gitu. Nah, misalkan style yang dipakai untuk FTest ini biasanya menggunakan APA ya. Nah, itu tinggal kita copy paste di sini. Jadi copy paste kemudian ke Word yang kita buat. Bisa juga kalau misalkan, kalau ini kan secara manual ya untuk pengutipannya. Kalau mau secara apa namanya tersistem menggunakan Mendeley, nanti berarti kita harus download dulu artikelnya. Kita ambil artikelnya, kemudian nanti kita simpan, baru nanti kita kelola menggunakan Mendeley. Nanti di pertemuan kedua ya untuk pengelolaan Mendeley-nya. Jadi ini penelusuran sumber referensinya aja. Cara efektifnya itu tadi bisa menggunakan all in title atau in title, kemudian tanda petik ini fungsinya untuk mengunci dua frasa atau kata yang mungkin apa ya berkaitan gitu ya, berkaitan. Nah, nanti bisa dikunci menggunakan ini, dengan penelusurannya nanti akan lebih efektif dan efisien. Nah, lebih mempercepat waktunya saja. Ini terkait untuk Google Scholar. Nanti sampai sini. Kemudian saya lanjut ya yang berikutnya. Saya kenalkan dulu untuk sumber referensi yang ada di Perpustakaan Unjaya. Kalau untuk misalkan nanti untuk apa namanya mau menyusun skripsi ataupun KTI atau LTA, itu silahkan nanti bisa mencari sumber-sumber apa atau ide-ide penelitian melalui ini repositori dulu, repositori yang ada di Unjaya. Nanti silahkan menggunakan repositori unjaya.ac.id, kemudian nanti tinggal diklik browse, terus dipilih division untuk yang misalkan prodi apa ya, maksudnya ini dari yang dicari itu kebidanan gitu, silahkan nanti ambil yang division itu. Jadi nanti bisa mencari referensi dari yang sudah pernah ditulis di sini itu apa saja. Nanti silahkan bisa melalui ini. Kemudian untuk judul-judul textbook yang sudah dimiliki perpustakaan bisa dicek di slims.unjaya.ac.id. Selanjutnya untuk koleksi e-book nih, misalkan e-book yang bisa diakses dari mana saja, silahkan setelah ini di-download saja di handphone masing-masing. Yang menggunakan Android silahkan nanti apa namanya download di Unjaya e-library. Di search aja di Google apa namanya Play Store, Google Play Store-nya masing-masing di handphone, diklik dicari Unjaya e-library, kemudian diinstal dan nanti silahkan daftarkan diri. Nanti klik daftar dulu yang ini tombol kuning, setelah itu isikan data diri dan setelah itu baru ini apa namanya tunggu apa konfirmasi. Nanti klik aktivasi di emailnya masing-masing terlebih dahulu, baru nanti akan
kami approve keanggotaannya. Kalau nggak diaktifasi dari email masing-masing, biasanya nanti nggak masuk daftarannya. Ini untuk koleksi yang ada di Unjaya Library. Untuk saat ini ada sekitar 900-an judul. Tentang kebidanan juga banyak. Nanti ada buku-buku kebidanan, kehamilan kayak gitu. Kemudian ini buku-buku yang dipunyai perpustakaan yang ada di Google Play Book. Nanti kalau yang untuk Google Play Book ini bukunya bisa diakses di perpustakaan. Nanti kita bukakan aksesnya. Ini untuk koleksi e-book yang bisa diakses di dalam perpustakaan saja pakai komputer perpustakaan. Kemudian tadi Google sumber-sumber referensi bisa menggunakan Google Scholar atau mungkin menggunakan rama.kemdikbud.go.id. Rama ini merupakan database untuk disertasi, tesis, skripsi yang ada di Indonesia. Jadi yang institusi manapun yang sudah tergabung dalam Rama Kemdikbud ini nanti bisa dicek karya ilmiahnya ada di sini. Jadi kalau misalkan mau membuat tulisan, silahkan judulnya dicek di sini dulu. Apakah sudah pernah ada orang lain yang menulis judul tersebut? Kalau memang sama persis itu kan nanti duplikasi ya. Nanti jadi sama persis nanti nggak boleh. Sebaiknya sih kita bedain ini variabelnya. Kita tambah variabelnya atau apa gitu. Nah, selanjutnya juga bisa kita cek ke garuda.kemdikbud.go.id. Kalau di sini nanti database-nya untuk baik itu tesis, skripsi juga ada di sini, tapi jurnal-jurnal juga lebih banyak juga di sini. Ada banyak sekali jurnal-jurnal yang ditulis oleh penulis dari Indonesia. Baik itu yang dipublikasikan ke jurnal yang terakreditasi maupun yang tidak terakreditasi, semua bisa dicek di Garuda ini. Silahkan nanti mau nambah sumber artikelnya atau mungkin referensi sumber penelitian, sumber untuk referensi ilmiahnya, silahkan menggunakan garuda.kemdikbud.go.id. Ini juga bisa ke sinta.kemdikbud.go.id. Itu juga database atau database jurnal di sini untuk indexing ya, jurnal yang sudah terakreditasi di Indonesia. Nanti ada Sinta 1 sampai Sinta 6. Nah, nanti kalaupun mau publikasi, tujuannya ke jurnal yang memiliki reputasi atau sudah terakreditasi, silahkan nanti cek di sini jurnalnya. Jangan salah masuk ke jurnal ya, jurnal yang lain. Nah, selain itu untuk sumber referensi juga bisa dicek juga ke jogjalib.com. Ini untuk koleksi apapun yang ada di perpustakaan yang sudah tergabung dalam jejaring jogjalib.com. Jadi bisa nanti dibuka aja ke sini, kemudian masuk juga masuk login. Kemudian kalau misalkan mau ke perpustakaan universitas lain, nanti bisa cetak kartu dulu melalui jogjalib.com ini. Nanti cetak kartunya tetap ke perpustakaan Unjaya. Nanti kartunya bisa digunakan untuk mengakses ke perpustakaan, misalkan UGM kayak Unisa, nah kayak gitu bisa masuk ke sana menggunakan kartunya ini. Nah, selanjutnya ada Indonesia One Search. Ini merupakan katalog untuk koleksi textbooks maupun ini jurnal yang ada di institusi yang ada di Indonesia yang sudah tergabung dalam Indonesia One Search. Jadi untuk ngecek koleksi, suatu koleksi ada di mana itu bisa di sini. Yang seluruh Indonesia bisa dicek di sini. Ya. Kemudian tampilannya, nah, untuk perpustakaan nasional, apakah sudah terdaftar? Sebagian besar sudah terdaftar atau belum? Sudah, Bu. Sudah, oke. Kalau sudah pernah menggunakan koleksinya? Atau mungkin belum? Nah, kalau misalkan belum pernah, nanti saya praktekkan sedikit untuk penelusurannya. Jadi ini gambarannya di dalam perpustakaan nasional itu nanti ada koleksinya, baik itu e-book, ada juga e-jurnal, ada ini macam-macam ya, ada video dan lain-lain di sini banyak sekali. Ini isinya yang ada di e-resource itu isinya seperti ini. Ini ya, contoh isi-isinya. Ini yang untuk Ipusnas bisa jadi referensi juga untuk bahan bacaan. Ini yang mempelopori dari perpustakaan nasional. Silahkan nanti bisa di-download di aplikasinya, di
Play Store masing-masing. Nah, silahkan nanti didaftarkan. Kemudian ini untuk akses yang gratis yang bisa dipergunakan untuk penelusuran ataupun untuk mencari sumber-sumber referensi yang dibutuhkan. Bisa menggunakan DOAJ juga, database akses yang ini ya, gratis. Kemudian ini juga tadi yang sudah saya sebutkan tadi, di sini ada banyak semua. Kemudian itu sekilas tadi yang sumber referensi yang ada di Unjaya. Nah, kemudian ini terkait dengan pengutipan dan rujukan. Tadi kan sudah menemukan sumber-sumber referensi atau menemukan artikel-artikelnya ya. Kemudian kan kita ketika menulis itu harus menuliskan secara benar, secara beretika gitu ya, beretika. Berarti kita mengakui kalau kita menggunakan pendapat orang lain, kita terapkan dalam tulisan kita. Nah, kita harus melakukan kutipan atau mensitir atau merujuk karya tersebut. Nah, sitiran atau sitasi merupakan kutipan yang mengacu pada sumber yang dirujuk secara benar dan jelas untuk mempermudah pembaca atau penulis berikutnya dalam melakukan penelusuran terhadap sumber aslinya. Kalau kita misalkan sudah mengambil hasil penelitian oleh orang lain, kita tuliskan dalam tulisan kita, namun kita lupa nih tidak menuliskan sumbernya, itu sudah dikategorikan sebagai plagiarisme meskipun tidak sengaja ya. Nah, seharusnya kita menuliskan sumbernya sehingga kita juga menghargai ini hak-haknya penulis tadi, haknya penulis yang memiliki karya tersebut. Nah, seperti ini nanti gambarannya. Macet nih. Nah, sitasi itu merupakan kutipan dari karya orang lain gitu ya. Nah, ini pentingnya untuk melakukan sitasi itu karena sitasi itu suatu tulisan merupakan mata uang bagi akademisi atau itu sesuatu yang berharga ya. Jadi nanti akan meningkatkan indeks publisitasnya juga bagi si penulis. Kita pun kalau misalkan kita punya tulisan diambil orang lain juga nggak akan mau kan. Nah, sehingga memang kewajiban kita kalau kita memang mengambil teorinya orang lain ya seharusnya kita menuliskan kredit titelnya dari si penulis tersebut. Sehingga kita itu tidak akan merusak hak-hak orang lain yang pertama memiliki ide tersebut. Adanya kebutuhan untuk penelusuran suatu teori itu maksudnya ketika kita misalnya nulis nih pengertian metode penelitian menurut Sugiono tahun sekian. Nah, nanti kalau pembaca tulisan kita tadi, kalau kita nggak menuliskan referensinya tadi diambil dari Sugiono tahun berapa, nah itu kan ketika dia nanti telusur ini kata siapa sih, nanti kan dia akan kesulitan. Nah, pentingnya kita nulisin agar orang lain tuh bisa menelusur lagi informasi yang kita tuliskan tadi secara benar. Jadi nanti dia dapat informasi yang benar. Kalaupun kita mengutip jurnal, jangan dikutip yang suatu pendapat ya. Jadinya lebih baik kutipan yang jurnal itu yang diambil hasil penelitiannya saja. Misalkan nih ada jurnal tentang pengaruh penggunaan KB hormonal terhadap misalkan kenaikan berat badan misalkan. Nah, kita ambil itu bukan teori tentang KB-nya atau apa, tapi tentang itu efeknya tuh apa, efek hasil dari penelitian tadi itu efeknya apa. Nah, itu yang kita ambil yang itu, bukan yang diambil tuh yang pengertian-pengertian itu. Kalau untuk ngambil jurnal loh ya. Jadi nanti jangan salah ngambil ibaratnya. Kalau misalkan pengertian ataupun definisi suatu istilah, sebaiknya kita nyarinya ke sumber aslinya. Misalkan itu dari buku tentang KB, misalkan tadi ya yang tentang penggunaan suntik KB ataupun apa tadi, kita telusurnya ke buku yang memang textbook yang ada gitu, yang tentang pengertiannya itu. Jadi kadang kesalahan penulis pemula itu kebanyakan tinggal copy paste atau kita ketik ulang dari karyanya orang lain. Nah, seperti itu kan salah. Jadi yang kita ambil adalah hasil penelitiannya saja dari orang lain.
Sehingga memang untuk penulisan skripsi ataupun jurnal itu memang sebaiknya lebih banyak dari jurnal-jurnal yang sudah pernah diteliti oleh orang lain. Jadi nanti sumbernya akan lebih kuat. Misalkan katakanlah 70% nanti dari jurnalnya, 30% nanti dari textbook-textbooknya, nah nanti bisa seperti itu. Nah, ini untuk kutipan seperti ini. Kutipan itu nanti ada modelnya, model pengutipannya, caranya pengutipan, kemudian jenis pengutipannya, dan juga ada nilai kutipan dari cara pengutipan kita tuh nanti ada nilainya sendiri-sendiri. Misalkan ini ada model kutipan kan ada APA, ada MLA, ada IEEE, kemudian juga ada Chicago, Vancouver, ada Harvard, macam-macam ya. Nanti sesuai dengan ketentuan di institusi masing-masing ya. Kalau di FKS ini seperti saya baca di buku pedoman penulisan skripsinya itu menggunakan style yang APA. Ini yang contoh-contoh MLA. Saya fokus ke contoh yang ini aja ya, APA saja ya. Nah, ini contoh yang APA untuk penulisan kutipan seperti ini. Misalkan namanya nanti Charles Baxter gitu, berarti penulisannya nanti nama depannya jadi nama belakang Baxter, C, dalam kurung tahunnya, kemudian nanti judul bukunya, kota terbit, kemudian ini penerbitnya siap mana untuk buku seperti itu. Ini untuk contoh yang buku chapter seperti ini. Jadi tuliskan juga judul artikelnya di sini yang judul tulisan ini judul judul di chapter booknya. Kemudian yang ini judul buku yang di utama yang di depan seperti ini. Kemudian untuk judul e-book tuliskan seperti ini. Sebuah e-book ya, misalkan contohnya seperti ini. Dan jangan lupa untuk e-book ataupun mungkin sumbernya dari database, tuliskan ada di belakangnya retrieve from HTTP-nya dituliskan. Itu sumbernya dari website apa, silahkan dicantumkan seperti itu. Kemudian untuk artikel jurnal tercetak bisa dituliskan seperti ini. Misalnya Ali Bali, MW 19 How Children ini adalah judul artikelnya, kemudian developmental psikologi ini judul jurnalnya. Ini volumenya 35 ini volumenya, terus 127 sampai 145 itu merupakan halaman dari artikel tersebut. Nah, kadang ketika kita menuliskan menggunakan untuk saat ini kan memang direkomendasikan untuk menggunakan Mendeley. Cuman ketika kita menggunakan Mendeley itu ketika dengan cara yang langsung kita upload file PDF ke Mendeley itu belum tentu deskripsinya itu benar. Jadi tidak semua karya bisa langsung deskripsinya benar. Sehingga nanti ketika menggunakan Mendeley nanti harapannya itu harus dicek dulu apakah sudah deskripsinya benar belum. Pengarangnya ini benar belum, tahunnya belum, apakah sudah ada atau belum. Nah, itu nanti ada tampilannya yang harus diedit. Nanti di tahap kedua nanti akan secara detail nanti kita bahas tentang bagaimana cara mengedit database-nya, metadatanya itu sehingga nanti hasil output dari citasinya itu benar. Bukan kadang kan ada yang biasanya saya sudah menggunakan Mendeley tapi kok masih salah gitu. Ternyata metadatanya tidak dicek. Di metadata yang untuk deskripsi karyanya tadi itu masih sama, maksudnya belum diedit sesuai dengan real tampilan si datanya tadi gitu. Nah, nanti itu harus diperhatikan. Oke, kemudian ini basicnya ya, ini dasar-dasarnya untuk penulisan style APA itu seperti ini. Jadi nanti untuk misalkan namanya 2 kata, berarti namanya dibalik huruf pertama yang nama pertamanya jadi singkatan inisial di belakang seperti itu. Kemudian nanti misalkan ini penulisan dalam teksnya bisa nama, tahun, dan halaman. Tapi untuk halaman ini kalau memang sekiranya itu tidak wajib banget merujuk ke halaman tersebut, tidak dituliskan tidak masalah. Kemudian ini untuk style APA yang dasarnya seperti ini ya, minimal tahu. Jadi nanti ketika memang menggunakan Mendeley, kita bisa ngecek nih apakah deskripsi dari Mendeley tadi itu sudah benar atau belum. Minimal kita tahu teorinya tuh yang model APA seperti ini. Jadi nanti untuk penulisan kutipan nanti di dalam teksnya, di dalam body teksnya tuh nama, tahun,
dan halamannya. Ini contoh penulisan untuk APA satu penulis. Untuk kutipan tidak langsungnya seperti ini. Contohnya, ini untuk APA 2 penulis. Nanti saya share materinya ya. Ini bisa dicontoh. Nah, kalau misalkan 2 penulis, nanti silakan menggunakan kata dan atau mungkin n. Kalau misalkan yang di kutipan langsung, nanti bisa menggunakan n. Kalau yang tidak langsung bisa menggunakan tanda ini juga bisa dan. Nah, ini untuk yang APA lebih dari 2 penulis, tapi kurang dari 6 nanti bisa menggunakan et al. Atau mungkin DKK ya, nanti sesuai ini aja. Tulisannya itu dalam bentuk misalnya bahasa Indonesia ya menggunakan DKK juga tidak masalah. Yang penting konsisten saja. Ini contoh APA dengan kutipan langsung. Misalkan seperti ini contohnya. Dalam kurung nanti ini nama penulisnya, kemudian tahun dan halamannya. Untuk halaman tadi itu sesuai kebutuhan. Kalau memang suatu definisi itu memang adanya hanya di halaman tersebut, suatu definisi yang memang perlu sangat dirujuk sampai ke halaman tersebut, silahkan dituliskan. Itu lebih baik dituliskan sampai merujuk ke nomor halamannya. Lebih detail. Jadi nanti pembaca selanjutnya itu akan penelusuran untuk ke buku tersebut itu akan lebih cepat, lebih memudahkan orang lain untuk menelusur ulang tulisan tersebut. Ini contoh-contoh yang lain untuk kutipan langsungnya. Jika kutipan lebih dari 40 kata, diberi jarak 2 spasi atau di akhir kutipan diberikan nomor halaman. Nah, kalau untuk kutipan yang langsung seperti ini, kutipan langsung yang lebih dari 40 kata nanti silahkan di spasi ya, di spasi ke bawah, kemudian menjorok, harus menjorok maju 5 ketukan, kemudian dikasih tanda petik seperti ini. Fungsinya adalah untuk membedakan kalau ini bukan kalimat suatu paragraf, tapi ini merupakan suatu kutipan. Ya, nanti modelnya seperti ini. Ini contohnya misalkan mengutip suatu undang-undang ataupun definisi yang sangat panjang, silakan nanti seperti ini pengutipan. Cara penulisan di body text-nya seperti ini. Sedangkan untuk kutipan tidak langsung bernomor halaman, nah contohnya seperti ini, kutipan yang tidak langsung. Oke, nah nanti dengan menulis menggunakan, kalau yang tidak langsung ini bisa menambahkan parafrasa ya, parafrasa dari kalimat yang dikutip ini. Nanti untuk parafrasa sendiri nanti kita di tahap kedua nanti kita berikan link-link untuk parafrasa yang menggunakan tools itu, yang menggunakan secara online itu apa saja, nanti kita kasih referensinya. Nah, ini contoh untuk pengutipan yang tidak langsung. Ini untuk contoh untuk kutipan dari sumber yang sekunder seperti ini. Atau mungkin misalkan rujukan lebih dari 1 buku. Atau mungkin dari beberapa jurnal, misalkan kita menemukan beberapa penelitian yang hasilnya itu sama misalkan. Nah, nanti bisa dituliskan seperti ini. Seperti yang dituliskan ini definisinya apa, kemudian itu pernah diteliti oleh siapa, yang pertama tahun yang terlama dulu, kemudian yang kedua diteliti oleh siapa lagi, bisa, kemudian tahun berikutnya siapa lagi gitu. Nah, ini biasanya untuk referensi yang memang sebenarnya tahunnya lama gitu, kita pengen mengupdate sumbernya ya, yaitu sumber-sumber yang terdahulu itu harus kita tuliskan seperti ini. Kalau memang kita menemukan pengertian definisi suatu definisinya tuh memang sama gitu ya, nanti bisa dituliskan seperti ini tahun penulisannya. Nah, jika sebuah karya memiliki 2 penulis, sebutkan kedua nama setiap kali referensi tersebut muncul dalam teks. Contohnya seperti ini penulisannya. Ini untuk gaya selingkuh, itu karena style APA tadi diadaptasi oleh Indonesia,
diadaptasi dengan format yang Indonesia, misalkan kayak yang nama penulis itu kalau Indonesia kan misalkan tadi Herawati, Irma Herawati itu kan Herawatinya bukan nama marga, namun kalau untuk style pengutipan di Indonesia, meskipun itu bukan nama marga atau nama keluarga, tapi tetap kita balik, nah itu yang dikatakan sebagai gaya selingkuh. Karena nama Indonesia tadi tidak semuanya berisi perpaduan nama keluarga dan nama diri ya. Tadi. Ini contoh untuk rujukan di awal kalimat. Di awal kalimat seperti ini. Nah, ini sampai ada nomor halamannya itu kalau memang itu dirasa perlu silahkan dituliskan. Ini contoh untuk rujukan di akhir kalimat. Ini untuk kutipan yang dua pengarang tadi, contohnya bisa menggunakan kata dan, kemudian dalam kurungnya tahun dan nomor halaman ya. Kalau mau menggunakan model yang seperti itu tadi, yang penting konsisten. Kalau misalkan kutipan langsungnya modelnya seperti itu ya ditulisnya seperti itu semua. Jangan nanti beda kutipan, beda ini ya. Konsistensinya itu penting penggunaannya. Ini untuk contoh yang kutipan di akhir ya. Ini kalau yang lebih dari dua penulis bisa menggunakan kata et al, atau mungkin kalau ini kutipan ini tidak langsung dan kutipan langsung seperti ini. Kutipan langsungnya. Ini untuk contoh penulisan daftar pustaka. Kalau untuk style APA itu tadi, penulisan daftar pustakanya biasanya diurutkan sesuai abjad dari si penulisnya. Sesuai abjadnya ya, jadinya nanti yang misalkan A dulu, seperti itu, nama belakangnya A-nya, dia di depan. Kalau misalkan ternyata nemunya yang sama gitu, misalkan penulisnya sama, berarti yang tahun terlama terlebih dahulu yang kita tampilkan. Cuman kalau menggunakan Mendeley nanti memang akan secara otomatis diurutkan berdasarkan ini nama si pengarangnya. Oke, ini contoh untuk model APA penulisannya seperti ini. Kalau misalkan menggunakan Mendeley nanti tidak perlu susah-susah membedakan mana yang harus dicetak miring, mana yang harus tegak gitu ya. Kalau ini misalnya yang terakhir ini kayak ini, contoh yang terakhir ini kan judul jurnal ya, judul jurnal misalkan. Nah ini Quality of Iranian ini kan merupakan judul artikelnya. Terus kemudian yang ini Mediterranean Journal ini merupakan judul jurnalnya. Nah itu harus dicetak miring. Nah kalau menggunakan Mendeley nanti sudah otomatis yang memang harus apakah ketentuannya harus dicetak miring atau tidak itu nanti sudah ada stylenya. Jadi kita tinggal mengikuti saja nanti menggunakan model style APA seperti apa. Tapi tadi kuncinya ya harus benar di metadatanya. Di metadata itu deskripsi dari si file yang kita upload tadi ke Mendeley itu harus disesuaikan, harus dibenarkan terlebih dahulu. Jadi jangan ambil instannya saja, menggunakan Mendeley itu memang cepat, tapi kita harus teliti juga di bagian metadata. Ini contoh cara pengutipan ya, misalkan pengutipan di akhir seperti ini, atau mungkin pengutipan di depan seperti ini. Nah, seperti yang dikatakan, ini kalau kalimatnya menggunakan seperti ini, nilai kutipannya seperti ini. Yang tahap pertama misalnya pronomina persona dan nama diri persona merupakan pemarkah ketarifan dalam kurung Lion 1999. Nah itu berarti mengesankan kalau si penulis tadi lebih percaya diri dan memiliki kesederajatan antara penulis dengan penulis sumber atau penulis utamanya. Yang misalkan kedua menggunakan kata menurut gitu ya, menurut Lion dan lain-lain. Nah ini berarti mengesankan bahwasanya penulis dalam dominasi atau kendali penulis sumbernya. Nah, itu. Jadi kita di bawahnya penulis sumber, tapi tidak masalah pengutipan seperti itu. Atau mungkin contohnya seperti yang Lion tahun 99 katakan,
Pronominal personal merupakan ini. Nah, itu berarti penulis menyimpulkan dari lions gitu, sehingga membentuk otoritas simetris antar keduanya, antara lion dan penulis sama-sama tahu tentang tadi, tentang kesimpulan dari tulisan tadi. Atau mungkin yang keempat, misalkan Lions 99 atau 1999 mengatakan bahwa ini. Nah, itu berarti bahwasanya kedudukan si penulis lebih rendah dari yang penulis aslinya. Ya. Oke. Baik, untuk yang namanya apa yang kutipan sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut ke praktek penelusuran? Saya lanjut ke ya. Bu, ini nanti materinya dibagi Ya. bisa enggak, Bu? Ya, nanti kita share setelah yang kedua ya. Oh, baik, Bu. Setelah tahap kedua ya. Ini sinyalnya putus-putus saya, Bu. Oh iya, enggak apa-apa. Nanti setelah tahap kedua, nanti materinya kita share. Nah, ini saya tawarkan sekalian untuk tahap kedua, kalau ikut yang besok ini, mau nggak? Besok ini ada tahap kedua dari jam 9 sampai jam 11. Kalau mau, nanti sekalian saja. Nggih, Bu. Enggak apa-apa, Bu. Ya, nanti saya hubungi lewat ini ya, Mbak Clara ya. Biar nanti disampaikan ke teman-teman nanti untuk tahap kedua itu yang ke Mendeley-nya tentang apa, jadi implementasi Mendeley artikel tadi ke tulisan ke Mendeley-nya itu nanti kita ajarkan di tahap kedua. Nah, nanti pelaksanaannya besok Kamis ini jam 9 sampai jam 11. Itu ya. Sekalian saya tawarkan saja, kalau memang berkenan nanti saya kirim linknya sekalian, link ujungnya. Oke. Tadi untuk penelusuran Google Scholar tadi sudah. Selanjutnya sekarang saya praktek penelusuran ke ini ya. Tadi kan sudah memiliki akun ke Perpustakaan Nasional ya. Nah, kalau memang belum pernah menggunakan silahkan digunakan karena di dalam apa ya namanya e-resource Perpustakaan Nasional ini banyak sekali nih referensi yang bisa dipakai. Nah, untuk penggunaannya nanti tinggal login aja. Jadi buka aja e-resources.perpusnas.go.id. Di sini ada kumpulan database yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional. Kalau untuk penelusurannya bisa langsung di kotak pencarian ini atau mungkin bisa langsung ke link tautan yang ada di sini. Link tautan nih. Kalau misalkan saya pengen menelusurnya tentang apa ya tadi, misalkan kehamilan, kembar misalkan ya, saya search di sini. Di sini ada ketemu 103 artikel tentang kehamilan kembar, misalkan. Kalau misalnya saya butuhnya full text saja, ya saya centang yang di sini. Tinggal ada 35 artikel yang ada full text-nya yang terkait ini kehamilan kembar. Tapi nanti tetap dicek kalau di sini tergantung ini ya penyedianya di sini apakah dia menyediakan full text PDF atau hanya full text yang tulisan saja. Nanti sesuai dengan sini deskripsi yang ada di sini. Tapi setidaknya di sini bisa untuk penelusuran referensinya. Mungkin bisa dibatasi itu atau mungkin dibatasi tahunnya. Ini hampir sama dengan penggunaan yang tadi di Google Scholar. Nah, sekarang saya coba untuk penelusuran ke e-resource yang ini ya, database e-resource yang dari misalkan dari ini, Sage ataupun dari ini. Kalau ini Sage ini kayaknya buku-buku yang ini Pak ya, yang kesehatan, coba saya cek apakah ada di sini. Jadi untuk kalau misalkan butuh referensi textbook yang e-book, nanti bisa menggunakan koleksi yang ada di e-resource ini. Ataupun e-journal tadi, misalkan e-journal juga banyak bisa diakses. Nah,
Sini ada Sage Books-nya, ada banyak yang bisa dipakai. Misalkan tentang karena ini buku untuk ya database-nya yang luar negeri, jadinya pergunakan yang kata kuncinya bahasa Inggris. Misalkan midwifery. Sini ada banyak bukunya tentang midwifery, tentang normal midwifery practice atau apa, ini bisa diakses semua dan bisa di-download biasanya. Misalkan ini tinggal ngambilnya, nanti silahkan butuhnya yang bagian apa silahkan di-download. Mau di-download semua pun bisa, tapi satu-satu downloadnya. Misalkan saya butuhnya yang tentang ini communication and interpersonal skill, berarti saya ngambilnya yang ini, tinggal saya download file PDF-nya. Jadi itu nggak usah membeli buku ini, kita tinggal mengakses melalui e-resource Perpustakaan Nasional, kita bisa dapat sumber-sumber referensinya. Ini bisa kita baca, kalau yang ini bisa dibaca ataupun download PDF-nya di sini. Nanti letak tombol download-nya sesuai dengan ininya ya. Sesuai database-nya. Ini saya bisa dapat artikelnya dalam bentuk PDF, buku tentang normal midwifery practice-nya. Yang bagian sub tadi, tinggal saya download, gitu ya. Kalau misalkan saya menggunakan referensi ini, misalkan ini apakah saya bisa ngelola menggunakan ini apa namanya Mendeley? Ya bisa saja. Tapi kita ngambilnya tetap ini ya, bukan judul ininya ya, tetap judul bukunya tadi ya yang di depan. Misalkan ini. Tentang deskripsinya bukan per artikel tadi ya, kalau yang untuk buku ini. Berarti nanti tetap ini, misalkan bukunya ini, normal midwifery practice, berarti judul buku yang kita pakai adalah ini. Kemudian pengarangnya adalah Sam Chenery Morrison dan Moira McLean. Nah, jadi nanti deskripsinya silahkan dilihat di depan ini. Apakah ini tahun berapa, terus kemudian penerbitnya siapa, nah nanti dicek di sini, Sage misalnya penerbitnya Sage Publication, nah nanti disesuaikan di repositorinya, atau mungkin bisa kita kelola melalui ini. My library. Ini kalau saya klik ini nanti otomatis masuk ke Mendeley saya penelusurannya. Nanti apa ya? Apa namanya itu? Riwayat penelusurannya nanti masuk ke Mendeley. Dan ini untuk memasukkan tombol Mendeley agar ada di tampilan web browser saya ini, nanti ada pengaturannya sendiri. Nanti di tahap 2 kita ajarkan step-stepnya sampai ini bisa muncul link Mendeley-nya di sini. Gimana ketika saya browsing di internet, nanti hasil browsingannya masuk ke Mendeley. Nah itu nanti bisa kita kelola langsung. Ini yang dari resource Perpustakaan Nasional, tadi dari Sage Book, isinya buku-buku juga, ada juga penelitian-penelitian yang lain. Kemudian misalkan mau penelusuran di jurnal-jurnal, e-jurnal ya, e-jurnal yang ini bisa menggunakan ProQuest, ataupun dan nanti EBSCO. Nanti itu jurnal tersebut kalau misalkan kita buka secara umum misalkan di Google kayak gitu, dan seperti ini biasanya akan berbayar. Nanti biasanya harus membayar sendiri. Tapi karena ini loginnya menggunakan tadi Perpustakaan Nasional, itu sudah dilanggankan oleh Perpustakaan Nasional, sehingga kita tidak perlu membayar lagi.
Kecuali memang ada beberapa artikel yang masih dikunci ya, atau berarti mungkin Perpustakaan Nasional tidak membeli yang judul jurnal tersebut. Nah itu nanti berarti kita memang harus mengeluarkan kos sendiri ya, mengeluarkan biaya sendiri untuk downloadnya. Kita lebih baik sih cari yang gratis-gratis saja. Misalkan ini saya ketikkan di sini itu, misalkan saya searching tentang jurnal yang tentang midwifery, ada sekitar 44.184. Saya pengennya yang dari jurnal saja, berarti saya di sini batasi aja scholarly journal ya. Kemudian di sini juga saya pilih yang full text saja, sehingga nanti artikel yang akan muncul di penelusuran saya ini hanya yang tersedia full text-nya. Kemudian di sini juga ada pembatasan nih, bagian publication date ini bisa kita batasi, misalkan yang 5 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir. Nah 3 tahun terakhir nanti bisa di custom date range di sini. Nanti bisa kita sesuaikan aja tahunnya. Misalkan mau tahun yang 2019 atau saya pengennya yang 3 tahun terakhir ya, 2022. Kita apply di sini. Nah, sehingga tadi yang dari 48.000 hasil menjadi 14.000 hasil. Jadi memang artikelnya nanti akan setidaknya kita penelusurannya tidak membaca lebih banyak lagi sumber referensi ya, biar tidak bingung gitu. Nah, kalau untuk ngambil filenya gimana? Kalau misalkan saya pengen baca full text saja, saya klik yang ini. Kalau saya pengen baca abstraknya, saya klik ini. Atau mungkin saya pengen download full text PDF, berarti saya klik yang full text PDF ini. Sehingga saya nanti akan mendapatkan file full text-nya dari PDF yang saya telusur ini. Untuk mendownloadnya kita ambil yang di ini ya, yang di tengah ya, yang bukan yang download yang di luar ini, tapi download yang ini di dalam kotak ini hitam ini. Nah, nanti jangan lupa untuk misalkan download ini, judul jurnalnya, judul artikelnya disesuaikan dengan ini, biar nanti pas penelusuran ulang, misalkan saya nyari, oh mana sih yang saya download tadi, biar nggak bingung. Misalkan direct. Tapi nggak usah lengkap-lengkap juga nggak masalah. Yang penting judul apa file yang kita download tadi kita sudah tahu judulnya itu. Nah, kalau untuk mensitasinya gimana gitu? Kalau sitasi yang menggunakan ProQuest ini sudah ada di sini juga, sudah tersedia tombol sitasinya, tinggal kita klik yang tanda petik ini, tanda kutip. Kita klik Cite. Kemudian di sini nanti ada pilihan style yang untuk penulisannya ini stylenya apa yang dipakai. Nah, apakah stylenya menggunakan APA yang versi 5 atau edisi 5 atau edisi 6 atau edisi 7 atau mungkin stylenya menggunakan yang Chicago, Vancouver, Harvard. Nah, ini tergantung ini ya, kebutuhan tadi ya, tulisannya tadi, panduannya diminta untuk menggunakan apa stylenya. Nah, itu kita pilih. Misalkan stylenya harusnya menggunakan Vancouver, saya pilih yang Vancouver. Nanti di sini sudah menyesuaikan, ini style Vancouver. Kemudian saya tinggal klik copy. Setelah itu tinggal saya paste ke halaman Word yang saya tuliskan. Nah, bisa juga misalkan tadi misalkan, oh ternyata ganti style, nggak menggunakan itu. Kemudian saya tinggal ganti saja di sini, misalkan menggunakan APA yang edisi 7 atau edisi 6 gitu ya. Seperti ini. Saya tinggal copy dari sini. Ini sudah kutipan untuk kutipan yang di daftar pustaka seperti ini. Tinggal kita ambil di sini. Kita nggak usah ngetikkan lagi, ini DOI-nya apa, ini diakses dari HTTPS yang mana, judulnya mana, apa. Nah, itu nanti gini. Kita nggak perlu, apa ya, nggak perlu mengetik sendiri. Cuman memang harus stylenya yang memang style tadi itu, edisi APA, edisi berapanya itu harus jelas. Kalau misalkan maunya yang tidak menggunakan tidak menggunakan abstrak, berarti menggunakan APA yang edisi 5 gitu. Stylenya seperti ini, tinggal saya copy paste ke daftar pustaka saya. Ini untuk kutipannya seperti itu. Kemudian bisa juga nih kita emailkan ke email kita, atau mungkin kita cetak langsung. Kalau cetak print, saya klik print langsung ini, biasanya nanti yang ke print semua halaman ini.
Bukan artikel yang di tengah ini yang keprint, tapi semua halaman. Sama juga ketika saya download PDF yang di sini juga nanti yang saya ke-download itu yang halaman semua ini. Semua halaman, bukan artikel yang di tengah ini. Tapi kalau saya downloadnya yang ini atau printnya yang di tengah ini, berarti nanti yang khusus yang file PDF-nya ini yang akan ke-download. Kemudian nanti kalau bisa nanti sebelum pertemuan kedua dimulai, nanti sudah menyiapkan downloadan dari sumber-sumber yang kita telusur hari ini, kita pergunakan hari ini. Dari Perpustakaan Nasional tadi, terus kemudian dari Google Scholar, nanti juga bisa dari DOAJ, dari PubMed, atau mungkin dari apa ya, Sinta, Garuda, atau itu nanti hasil downloadannya nanti silahkan dikumpulkan dalam satu folder di komputer masing-masing. Kemudian nanti di tahap kedua kita akan pergunakan itu untuk praktek praktek untuk citasinya. Jadi nanti silahkan minimal sudah punya tulisan inilah beberapa tulisan nanti yang akan kita coba untuk bagaimana cara mengutipnya yang benar itu seperti apa, ya. Nanti tugasnya silahkan nanti mendownload artikel yang dari jurnal maupun tadi dari sumber-sumber referensi yang lain. Nanti silahkan dihimpun masing-masing ya. Nanti kita praktekkan ke tahap kedua. Oke, ini yang tadi baru di ProQuest. ProQuest di sini nanti untuk penelusuran di ProQuest itu ada metode basic search secara tadi yang mengetikkan kata kunci langsung, atau menggunakan advanced search, bisa juga menggunakan publication. Bedanya apa? Bedanya itu ketika basic tadi tinggal mengetikkan kata kunci, atau mungkin advance. Kalau advance itu nanti dia seperti ini tampilannya, dia akan mengkombinasikan dengan boolean operator, ada and or not. Jadi misalkan di sini saya ketikkan midwifery, kemudian saya cari lagi yang N atau ini yang berkaitan dengan pregnancy gitu misalkan seperti itu. Jadinya nanti hasilnya kita search di sini, nanti penelusurannya akan menemukan artikel yang terkait dengan pregnancy ataupun midwifery tadi. Jadi kedua itu akan muncul di sini. Ada banyak sekali artikel yang dapat di-download ya. Nanti saya akan berarti downloadnya topiknya silakan topik yang seragam saja. Misalkan tadi nyarinya tentang pregnancy ya pregnancy semua, atau mungkin yang terkait yang memang topik yang ingin sekalian aja yang memang ingin jadi bahan tulisannya ya. Ini sudah memiliki topik penelitian kan? Untuk yang S1 kebidanan ini? Belum, Ibu. Oh, belum. Belum mulai ya? Penulisan belum ya? Belum, Ibu. Ini baru semester 2, Bu. Belum. Oh, oke. Ya. Berarti nanti mungkin untuk ini ya, nanti setidaknya nanti bisa jadi gambaran ketika nanti mau menulis skripsinya nanti seperti apa, nanti bisa jadi untuk mencari sumber-sumber referensinya sudah tahu tempatnya yang benar itu mencarinya di mana. Tidak hanya di Google ya, tidak hanya di Google, tapi bisa melalui e-resource Perpustakaan Nasional, ataupun tadi melalui Sinta, melalui Garuda, melalui PubMed, nanti saya bukakan juga PubMed dan DOAJ yang secara gratis bisa diakses. Ini yang ProQuest. Kemudian sumber-sumber yang lain, misalkan Wiley, ini juga bisa diakses. Taylor Francis ini juga tinggal klik link tautan saja ya. Kalau mau membuka ini kira-kira itu isinya apa saja, silahkan diklik saja link tautannya. Atau mungkin Science Direct, Wiley Online Library, ini e-book-nya banyak sekali yang ada di sini. McGraw-Hill juga ada nih, banyak buku kesehatan ada di sini tuh banyak sekali. Ini kalau kita beli bisa harganya miliaran, ini satu database aja. Karena ini sudah dibelikan atau dilanggankan oleh Perpustakaan Nasional, sehingga kita aksesnya sudah gratis. Syaratnya tadi cuma daftar keanggotaan. Yang belum terdaftar, apakah ada di Perpustakaan Nasional? Ada yang belum terdaftar? Kalau belum, silahkan nanti mendaftarkan diri ya
di keanggotaan.perpusnas.go.id. Nanti saya bukakan linknya untuk pendaftarannya. Nah, ini contoh untuk penelusuran yang database EBSCO. Bisa tadi ya, untuk EBSCO bisa dengan basic search, advanced search, kemudian juga publication juga bisa. Ini di atas ini juga ada tampilannya. Tinggal basic search tadi hampir sama kayak penelusuran di Google ya, tinggal diketikkan kata kuncinya, kemudian nanti akan ketemu hasilnya. Tadi. Ini ya. Jadi nanti untuk tinggal dilihat aja di deskripsinya di sini sudah ada misalkan ini limit to-nya full text atau mungkin apa. Nah, bisa di ini ya. Dan ini termasuk misalkan tadi misal mau ngatur ini tanggal tahun berapa sampai tahun berapa, nanti bisa diklik show more atau mungkin digeser aja yang ini. Ini misalkan saya gesernya sampai yang tahun 2019 gitu. Saya tinggal geser ke situ. Jadi hasilnya nanti tidak terlalu banyak yang akan muncul sehingga nggak akan pusing ya bacanya. Tinggal untuk penelusuran kayak gini kita utamakan saja yang ada full text PDF-nya. Karena nanti keuntungannya yang full text PDF ini bisa kita dapat ininya lah, artikel lengkapnya, dan kita kalau misalkan nanti mau baca ulang nggak perlu download lagi dari sini. Tuh. Ya. Oke, terus di sini juga ada relate image. Jadi misalkan ada yang terkait gambar tentang midwifery tadi apa aja di sini, tinggal diklik. Di sini ini jelas-jelas, maksudnya yang di sini tuh sumbernya memang sumber ilmiah semua. Ya, jadi nggak perlu khawatir nih sumber yang di sini. Oke, untuk e-resource perpustakaan nasional nanti silahkan yang belum terdaftar silahkan mendaftarkan diri. Nanti ke ini alamatnya ini untuk pendaftaran perpustakaan nasional tinggal buka di keanggotaan.perpusnas.go.id sehingga bisa mengakses tadi koleksi-koleksi yang harganya miliaran tadi, miliaran rupiah ya, itu secara gratis gitu. Jadi nanti semua tinggal syaratnya nanti nomor NIK-nya saja yang didaftarkan, nanti isikan data dirinya secara lengkap. Nanti kalau sudah buka halaman ini keanggotaan.perpusnas.go.id, klik yang bagian daftar terlebih dahulu. Kemudian untuk akses koleksinya nanti di e-resources.perpustakaannasional.go.id. Nah, untuk akses koleksinya di ini, URL-nya ini. Kalau untuk pendaftarannya URL-nya ini. Jadi nanti loginnya bukan di sini lagi ya. Kalau setelah terdaftar, biasanya ada yang sudah mendaftar tapi nggak tahu cara untuk mengaksesnya. Nah, nanti aksesnya seharusnya di sini di e-resources.perpusnas.go.id. Sampai sini aja. Kemudian nanti tampilannya yang seperti ini ya. Ketika sudah login tampilannya akan seperti ini. Ini yang di keanggotaan saya seperti ini. Untuk penelusurannya bisa seperti ini. Tinggal ketikkan saja di sini atau mungkin di tautan-tautan ini. Nah, untuk perpustakaan nasional ada yang mau ditanyakan? Sumber-sumber referensinya? Kalau tidak ada, saya lanjut untuk yang sumber yang lain. Misalkan tadi kayak di sinta.kemdikbud.go.id. Ini merupakan indexing jurnal ya. Jadi biasanya sih fungsinya untuk suatu institusi agar dia memiliki peringkat ini ya, menaikkan peringkat ininya, kayak webometriknya atau apa. Jadi nanti si penulis dari suatu institusi tadi itu karyanya akan terindeks di Sinta ini dan nanti akan ini bisa juga terindeks ke Scopusnya, ke Scopus. Scopus itu data indexing juga untuk yang jurnal yang internasional. Kalau Sinta nanti penelusurannya bisa untuk menelusur jurnal-jurnal yang ada di Indonesia tuh yang sudah terakreditasi apa saja. Nanti bisa dibuka alamat sinta.kemdikbud.go.id, kemudian kita klik search bagian jurnal, kita ambil. Nah, nanti di sini akan ada judul-judul jurnal yang sudah
ada di Indonesia yang sudah terakreditasi itu mana saja. Ini untuk melihat apakah dia terakreditasi Sinta 1 atau Sinta 2 itu bisa dilihat di sini. S1, S2, kemudian apakah si jurnal ini juga terindeks Scopus bisa dilihat di sini. Indeksingnya di sini semua. Nih. Pentingnya apa sih indexing jurnal ini? Nah, nanti pentingnya ya agar si untuk menaikkan tadi rankingnya si institusi. Jadi nanti orang akan lebih mengenal ini suatu institusi tersebut ataupun penulis dari suatu karyanya. Kalau misalkan saya penelusuran menggunakan subjek juga bisa lewat sini, tinggal di search aja di sini, tapi nggak usah yang lengkap-lengkap ya. Biasanya misalkan kata kebidanan saja, misalkan. Saya cek di sini jurnal kebidanan yang sudah terakreditasi, misalkan kayak ini ada punyanya Universitas Muhammadiyah Mataram, ada jurnal Midwifery Journal, ini Midwifery Journal, jurnal kebidanan UM Mataram nih, ada dia terakreditasi Sinta 3. Nih, atau mungkin jurnal kebidanan kesehatan tradisional ada terakreditasi juga Sinta 3. Dia terindeks juga di Garuda. Nih, ini ada banyak. Dan gimana kalau saya biar dapat artikelnya gimana? Kalau sudah ketemu jurnalnya, saya tinggal klik di websitenya ini, di link. Semua ini kan ada website ini ya. Saya klik yang bagian websitenya ini saja. Kalau saya pengen dapat artikelnya lengkap, tinggal saya klik di website, kemudian kita cek di arsipnya. Arsip atau mungkin yang ada yang bahasa Inggris berarti archive gitu ya. Nah, nanti tinggal di arsipnya ini kita cek di volume berapa yang saya butuhkan. Misalkan saya di tahun 2021 dia punya artikel apa saja sih judulnya gitu. Nah, bisa dilihat di sini. Nih, untuk downloadnya tinggal diklik judulnya aja, terus kemudian nanti cari yang tulisan PDF-nya. Nih, seperti ini, teks lengkap PDF. Saya bisa dapatkan file PDF-nya. Jangan lupa ya, nanti silahkan di-download beberapa artikel. Nanti kita akan kelola menggunakan Mendeley di pertemuan yang tahap kedua besok. Ya. Silahkan nanti sumbernya bisa dari Google Scholar, dari yang e-resource perpustakaan nasional tadi, mau dari EBSCO, ProQuest, atau mungkin dari ini sinta.kemdikbud.id, kemudian bisa juga dari Garuda. Nanti silahkan di-download artikelnya berapa aja. Yang penting subjeknya memang sekiranya yang memang diminati atau mungkin yang ingin diteliti besok itu apa saja. Nah itu ya, silakan nanti di-download saja. Agak lambat. Jadi intinya downloadnya tinggal di sini aja, nanti filenya udah otomatis kesimpan di komputer kita. Ini untuk penelusuran yang di Sinta, nanti untuk aksesnya seperti itu ya. Tadi tinggal kita search aja jadi judul jurnalnya, kemudian di klik yang bagian websitenya saja. Sebenarnya kalau klik yang di judulnya ini juga bisa aja di judul jurnal ini. Nanti dia juga akan muncul artikel-artikelnya apa saja. Tapi mungkin terkadang beberapa di sini tuh nggak ada yang tombol untuk downloadnya, kadang nggak ada. Jadi kita lebih baik ke websitenya, langsung saja. Nah, di sini juga nyambung juga ke Garuda ya. Jadi kalau misalkan Garuda tadi yang jurnal yang baik itu sudah terakreditasi maupun yang tidak nanti bisa diakses di Garuda. Garuda.kemdikbud.go.id. Tampilannya nanti akan seperti ini. Kemudian kalau mau penelusuran tinggal diketikkan saja di sini. Misalkan artikelnya tentang menopause misal ya. Ini nanti akan muncul artikel-artikel yang terkait ini. Untuk tahunnya nanti bisa dibatasi di sini. Jadi nanti ada artikel lain nih. Artikel-artikel yang terkait menopause itu apa-apa saja. Nanti bisa di-download, tinggal diklik aja di download original ini atau original search. Kalau misalnya ini nggak bisa, bisa diklik yang ini. Ya. Jadi nanti silakan di-downloadin juga yang topik yang memang diinginkan untuk penelusuran. Kemudian juga tadi ada PubMed.
PubMed ya, itu juga itu open access ya, bisa diakses gratis. Nanti untuk penelusurannya tinggal ke sini, atau kalau di sini login dulu. Login biasanya mendaftarkan diri menggunakan email masing-masing ya. Karena ini untuk jurnal internasional, silahkan nanti menggunakan bahasa Inggris untuk penelusurannya. Ini. Jadi nanti kalau yang gratis biasanya nanti ini kita batasi saja di sebelah kiri ini ada free full text-nya. Seperti itu. Ini ada free PMC artikelnya, berarti ada gratis yang artikel yang bisa kita download secara gratis. Apakah mau kita citasi atau mungkin kita share aja artikelnya, nanti bisa kita ambil di sini. Untuk PubMed seperti ini. Silakan nanti untuk sumber referensi nggak terbatas ya, dari mana saja, baik e-resources yang dari nasional maupun internasional itu sudah tersedia semua. Nggak usah membeli pun sudah ada banyak, gitu ya. Nanti silahkan di-download. Kemudian juga selain dari PubMed, bisa juga dari doaj.org. Ini database, jadi kumpulan jurnal-jurnal yang open access di sini, bisa diakses di sini. Mau penelusurannya berdasarkan jurnalnya atau berdasarkan judul artikelnya, di sini bisa. Tadi midwifery juga. Nah, nanti ada banyak sekali nih artikel yang terkait tentang midwifery. Saya misalkan pengennya yang apa saja, yang jurnal saja. Ini kalau misalnya jurnalnya tahu ya, jurnalnya saya ngambilnya mau yang di jurnal midwifery and reproductive health aja misalkan. Jadi nanti artikel yang judulnya midwifery yang ada di jurnal ini ada sekian. Ini juga bisa di-download secara gratis. Itu ya. Oke. Sampai sini untuk penelusuran jurnal sudah mengerti semua ya. Besok untuk yang tahap 2, saya persilahkan untuk mendaftarkan diri nanti di link pendaftarannya. Saya share sekalian. Nanti silahkan mendaftarkan diri di ini, bit.ly literasi Unjanilib. Silahkan untuk pertemuan ke tahap kedua, saya barengkan saja dengan yang kemarin sudah mendaftarkan diri ya, untuk literasi yang tahap 2. Besok hari Kamis jam 9. Nanti secara daring. Kalau memang ada yang menghendaki luring, nanti silahkan mendaftarkan diri untuk luring juga nggak masalah. Nanti silahkan, nanti kita terbuka untuk luring juga kita layani setiap hari Selasa dan Kamis. Kalaupun memang tidak bisa di hari tersebut, nanti bisa request di hari lain. Tapi nanti tergantung ketersediaan ini ya dari jadwal kami juga ya, karena memang permintaan fasilitas ini cukup banyak nih dari prodi-prodi yang ada di Unjaya. Jadi nanti setelah ini silahkan mengisi ini link pendaftarannya untuk tahap 2-nya. Nah, nanti yang mengikuti sampai tahap kedua, nanti kami akan kirimkan sertifikat keikutsertaan literasi. Dan untuk yang mengikuti tahap 1 ini, silakan nanti mengisi ini dulu, link untuk untuk daftar hadirnya. Jadi nanti kita akan terekap nih, terekap di sini kalau nama-nama ini sudah pernah mengikuti literasi. Silakan nanti yang hari ini mengikuti kelas literasi, mengisi semua untuk bit.ly /evaluasi kelas literasinya. Untuk materi saya share-nya untuk setelah besok ya. Kami share untuk materinya setelah yang tahap kedua. Nanti bisa Baik, Ibu. Ya. Oke, silahkan diisi ya untuk ini, untuk pendaftaran yang besok, yang poin 1 dan poin 2 ini silahkan diisi. Oke. Atau mungkin saya kopikan ke ini, gitu. Iya, boleh Ibu. Ya, saya kopikan ke chat ya. Iya, Bu.
Ini untuk daftar hadir silakan diisi semua, atau ini mungkin tadi ingat ada yang sudah masuk tapi ke logout tadi, silakan kalau mau dibagikan ke temannya tadi untuk untuk link daftar hadirnya. Jadi nanti biar terkirim ininya ya, apa namanya, sertifikatnya nanti biar dapat semua. Saya kirim di chat tadi, silahkan diisi. Masih ada waktu 25 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Kita mau isi ini dulu. Untuk yang link pendaftaran untuk yang besok, diakses di sini ya. Nanti ngisi semua aja nggak apa-apa, atau mungkin ini biar nanti saya share link untuk yang Zoom yang besok, yang untuk Mendeley, biar lebih mudah. Silahkan nanti isi link pendaftarannya. Karena kebetulan besok udah ada barengan, ada jadwal, jadi biar sekalian aja. Ya, silahkan diisi. Masih ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin ada ini ya, masih pada kuliah juga ya? Yang ini ya. Jelas, Ibu. Ya. Oke. Oke, saya masih terbuka untuk membuka, misalkan ada pertanyaan ya. Kalau misalkan tidak ada, mungkin ya mau diakhiri untuk literasi yang tahap 1 juga nggak apa-apa. Tapi nanti, oh ya, untuk tahap kedua, saya harap ini ya, udah menginstal Mendeley ya. Sudah tahu caranya menginstal Mendeley? Sudah, Ibu. Sudah, oke. Jadi nanti silahkan install Mendeley-nya, kemudian sign up juga, daftarkan keanggotaan di Mendeley-nya dulu. Sign up ke Mendeley-nya. Jadi nanti silahkan buka mendeley.com, kemudian create free account, dan nanti juga download aplikasi Mendeley-nya. Kalau misalkan ada yang menggunakan WPS, Office-nya menggunakan WPS, itu mohon maaf, itu tidak bisa dikoneksikan dengan Mendeley. Sehingga besok sebelum praktek, sebaiknya yang menggunakan WPS ini juga menginstal yang Office yang Microsoft Office, ya, yang Microsoft Office, bukan yang WPS. Kalau WPS tidak akan, saat ini tidak akan bisa terkoneksi. Itu memang sudah resmi dari si WPS-nya, belum ada fitur untuk menyambungkan ke Mendeley. Jadi demi kelancaran praktek yang besok, silahkan yang memang komputer atau laptopnya masih menggunakan WPS, nanti coba diinstal dulu untuk Office yang lainnya, Office 2013 ataupun 2016, lebih baik yang versi terbaru lebih baik, karena nanti ada 2 versi Mendeley itu. Nanti ada Mendeley versi web sama versi desktop. Nanti akan ya. Mau nanya, kan Mendeley saya yang terbaru, sedangkan Word saya yang masih 2010 itu nggak bisa sinkron, gimana ya, Bu? Biasanya kalau misalkan Windows-nya sudah terbaru tapi Word-nya masih lama, nanti menggunakan yang versi desktop. Installnya nanti yang versi desktop. Jadi belum bisa menggunakan yang versi yang lebih tinggi. Jadi gimana, Bu? Harus download? Sebaiknya sih kalau misalkan Windows-nya memang Office-nya sudah Windows-nya sudah di atas 2016, sebaiknya Microsoft Office-nya juga ini juga disesuaikan yang minimal 2016 atau 2019 itu. Karena soalnya ini kemarin Mendeley-nya itu nge-install sendiri, upgrade sendiri, jadi yang terbaru sekarang. Oh, gitu. Sedangkan Word-nya masih yang lama, jadi nggak sinkron, nggak bisa dipakai.
Oke. Baik, apa dikirim link ini download ini Mendeley yang lama? Apa sekarang? Apa besok aja? Besok aja ya? Iya. Maksudnya dia biar download yang lama ini aja ya? Oke, saya share link materinya nggak apa-apa. Nanti di situ ada untuk Mendeley yang versi lamanya. Kalau misalkan yang versi baru yang tadi download dari mendeley.com tidak bisa dipakai, nanti bisa versi yang lama. Saya share sekalian aja link materinya, link ininya. Mohon maaf, laptop saya juga masih pakai yang lama karena kalau mau install yang baru kapasitasnya nggak boleh, Ibu. Makanya masih pakai yang lama. Oke, tidak masalah. Nanti bisa di-download di sini di link materi. Ini saya share kalian ya link materinya. Nggak apa-apa lah. Saya share sekarang. Nanti biar dapat ini. Di sini nanti ada Mendeley versi yang untuk lama. Jadi versi lama. Nanti kan Mendeley desktop maupun Mendeley yang reference manager itu sebenarnya fungsinya sama, hanya tampilannya agak berbeda saja gitu. Jadi nanti bisa menggunakan dua-duanya. Nanti misalkan laptopnya misalkan nggak support yang versi baru ya nggak masalah. Nanti kita tetap jelaskan dua versi tersebut, versi yang lama maupun versi yang baru. Itu ya, biar nanti yang penting kan Mendeley-nya bisa dipakai gitu kan, dan memang sesuai dengan kapasitas di laptop masing-masing gitu. Jadi ini contoh ininya ya. Untuk Mendeley itu tadi misalkan menggunakan Mendeley desktop support untuk yang ini, untuk yang Office-nya bisa offline dan desktop. Kalau yang untuk Mendeley desktop, kalau yang reference manager itu harus online. Jadi nanti penyimpanannya akan di cloud gitu, di cloud-nya. Dan ini harus, kalau Mendeley desktop sekali login bisa dipakai terus. Kalau yang reference manager setiap kali buka harus login kayak gitu. Jadi memang harus terkoneksi internet. Nah, ini kalau yang kapasitas, soal kapasitas nanti di Mendeley-nya yang desktop itu tidak terbatas, kemudian yang reference manager itu bisa 2 GB untuk yang akun gratis. Nah, ini terus untuk Office-nya ini kriterianya untuk Mendeley desktop bisa menggunakan yang ini 2010, 2013, 2016 sampai 2019. Kalau yang reference manager hanya support untuk 2016 ke atas untuk Office-nya. Jangan menggunakan yang WPS ya. Karena yang WPS nanti nggak akan bisa praktek kalau untuk Mendeley. Nah, kemudian untuk citation plugin-nya nanti misalkan nggak muncul, nanti ada caranya nanti untuk memunculkan citasi plugin-nya, sekaligus nanti kita ajarkan untuk mengkoneksikan tadi Mendeley Web Importer-nya juga. Itu ya. Oke, nanti silahkan yang memang tadi belum bisa terinstall Mendeley-nya yang versi baru, download yang di link materi tadi, nanti sudah ada Mendeley old version-nya, versi yang lamanya sudah ada di situ. Nanti bisa dicoba. Yang versi barunya nggak usah nggak usah dipakai, di uninstall juga nggak apa-apa. Nanti fungsinya sama, nanti fungsi terakhir yang penting memang bisa untuk mensitasi tadi, mensitasi secara benar. Oke, ya. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Sampai sini? Atau mungkin kalau sudah mengisi semua, saya cek ya. Oh, nggak ada di sini, sorry. Ya udah. Nah, yang penting sudah mengisi semua ya. Terus kemudian yang link pendaftaran silahkan diisi juga. Silahkan diisi link pendaftaran dan link ini. Ya, sebelum saya akhiri, saya izin screenshot untuk ini ya. Untuk apa namanya? Dokumentasi. Mungkin kalau ada yang bersedia open ini video, silahkan open video. Kita dokumentasi untuk ini terlebih dahulu. Oke. Ya, masih ada yang proses ngisi, silahkan. Sambil ini ya, kita dokumentasi ini ya. Dokumentasi kegiatan pada sore hari ini. Ini dari
Mana saja ini? Masih ini ya, masih apa namanya? Luring ya? Masih daring ya perkuliahan? Masih, Bu. Oh, Ada. ini yang dari luar Jawa ada? Ada Ibu dari Gorontalo. dari Bu. Sulawesi. Sulawesi? Ada Ibu dari Riau. Dari Riau. Oh, jauh-jauh ya. Oke. Oke. Kita ini ya, kita dokumentasi dulu. Mana nih biar ini. Oke, yang pertama dulu. 1, 2, 3. Bentar. Kok pencet ini. Mana ini biar enggak. Enggak. Ya. Yang pertama dulu. 1, 2, 3. Oke, yang kedua. Musiknya. Ini yang open ini baru ini ya? Yang lain enggak ada. Bu, maaf saya lagi di kereta. Oh iya, enggak apa-apa. Ya udah seadanya nggak apa-apa. Yang penting sudah ada dokumentasi nanti untuk ini aja laporan kegiatan saya BAP. Terima kasih ya atas waktunya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, saya terbuka untuk apa yang jadi kesulitan atau apa, nanti silahkan WA ke saya, itu boleh. Silakan ke WA saya atau mungkin WA ke nomor perpustakaan juga ada. Nanti kalau misalnya butuh nomor WA saya bisa minta ke Mbak Clara ya sudah. Atau mungkin biasanya kalau yang sudah daftar nanti saya hubungi. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan terkait penulisan atau apa, ada kesulitan misalnya pas Mendeley-nya, instalasi Mendeley atau mungkin penggunaan Mendeley-nya, nanti silahkan menghubungi langsung ke kami, tidak masalah. Gitu. Mungkin untuk kegiatan literasi kali ini karena sudah ini ya, sepertinya sudah hampir 2 jam juga ini udah mau habis link Zoom-nya ini. Mungkin kita akhiri sekarang nggak apa-apa? Ya, Bu. Ya, nggak apa-apa, izin ya. Saya akhiri untuk kegiatan sore hari ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materinya mungkin ada yang agak terlalu cepat atau mungkin kurang jelas atau mungkin ada kendala sinyal dari saya selaku pemateri di sini untuk literasi kali ini. Saya mohon maaf dan nanti sampai ketemu lagi di materi yang tahap kedua, nanti mungkin dengan pemateri yang ini ya dari teman pustakawan yang lain nanti yang akan mengisi tahap kedua. Yang memang besok bersedia untuk mengikuti tahap kedua di hari Kamis, nanti silahkan mendaftar langsung aja. Kamis tanggal 20 Oktober ya. Mumpung ada jadwal yang lain, jadwal dari permintaan kelas yang lain. Jadi biar sekalian itu. Mungkin saya akhiri, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas atensinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Saya izin saya end ya. Ya, Ibu. Ya, terima kasih.